Yesus sebagai imam besar. Haleluya. Kita mempunyai Yesus sebagai imam besar. Amin. Ibrani pasal 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Amin. Ya, haleluya. Kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Ya, imam besar agung kita adalah Yesus, adalah Anak Allah. Ya, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya, benar, imam besar kita bukan imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Imam besar kita adalah imam besar yang rela turun dari kemuliaannya di surga, mengambil rupa seperti kita manusia. Bahkan ia merasakan lapar, dia merasakan haus, dia merasakan sakit. Dia menderita sampai rela mati di kayu salib bagi penebusan dosa kita. Hanya ada satu yang membedakan antara kita dengan dia. Dia tidak berdosa, sedangkan kita penuh dosa. Amin. Ya, puji Tuhan, kita mempunyai imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saat kita tak berdaya, saat kita dicobai, saat kita tidak mampu, merasa putus asa dan tertekan. Kita memiliki imam besar. Amin. Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Amin. Ya, marilah kita. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat. Menerima rahmat. Kita perlu menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin. Haleluya, kita bisa dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia Allah. Amin. Karena kita telah ditebus. Darah anak domba Allah telah tercurah untuk membasuh bersih kita. Sehingga tidak lagi ada sekatan antara kita dengan Allah. Sehingga kita bisa dengan penuh keberanian. Jangan mau lagi tertipu oleh dakwaan, tuduhan si jahat, si setan, si iblis pada kita. Kita bisa dengan kapanpun, dimanapun, bisa penuh dengan keberanian menghampiri tata kasih karunia, sehingga kita menerima rahmat dari Allah Bapa dan menemukan kasih karunia. Amin. Sehingga kita mendapat pertolongan pada waktunya. Amin. Ibrani pasal 5 ayat 1. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Ya, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Demikian juga Yesus, imam besar kita yang surgawi, imam besar kita yang abadi. Dialah yang menjadi penghubung antara hubungan kita dengan Allah, hubungan manusia dengan Allah. Dia adalah jalan menuju Allah.
Karena tidak ada siapapun yang bisa dapat sampai kepada Allah Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Amin. Ibrani pasal 5 ayat 2. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Amin. Amin. Ibrani pasal 5 ayat 3 yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tapi bagi dirinya sendiri. Ibrani pasal 5 ayat 4. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Amin. Ibrani pasal 5 ayat 5. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Oh benar, demikian juga Kristus. Demikian juga Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia tidak pernah menyombongkan diri. Dia tidak pernah meninggikan diri. Oh, dia tidak pernah membanggakan diri sebagai imam besar. Oh, tapi dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah pelayan. Oh, dia adalah pelayan manusia. Dialah yang berkorban bagi manusia. Oh, itulah pernyataan diri Allah, pernyataan diri Yesus yang sejati. Oh, begitu luar biasanya Allah kita, begitu luar biasanya Yesus kita. Dia begitu rendah hati, bahkan mau merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Amin. Ya, dia dimuliakan oleh Allah Bapa. Oh, yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Amin. Ibrani pasal 5 ayat 6. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Amin. Ibrani pasal 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ibrani pasal 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Amin. Ya, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat. Oh, belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Oh, Yesus saja taat kepada Bapa. Apalagi kita manusia, kita juga harus taat kepada Bapa. Kita tidak boleh menjadi pembangkang, tapi kita harus ikut segala perintah Bapa. Oh, ya Bapa, berkati kami ya Bapa, agar kami ya Bapa tidak menjadi seorang pembangkang, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Sehingga kelak ya Bapa, aku dan Engkau ya Bapa, kami dan Engkau ya Bapa, bisa saling menatap wajah ya Bapa di dalam kemuliaan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Amin. Ya Tuhan, Dikaulah teladan yang sejati. Dikau pun telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritamu. Oh Tuhan Yesus, aku juga mau belajar taat, Tuhan, atas situasi kondisi yang telah ditetapkan di atas diriku. Tidak mengeluh, tidak kabur, belajar taat. Oh, mau didisiplinkan, mau dibentuk. Memang tidak enak, tidak mudah, tapi aku mau belajar taat. Karena Dikau Allahku yang taat, aku mau juga meneladani Dikau, menjadi manusia yang taat. Amin. Ibrani pasal 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Amin. Ya, Yesuslah pokok keselamatan yang abadi. Ya. Dan kitalah ranting-rantingnya. Amin. Hanya ada satu jalan ke surga, yaitu taat kepadanya dan menempel kepadanya. Amin. Ya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya,
Oh Tuhan, Dikau telah mencapai kesempurnaan-Mu. Amin. Dikau menjadi pokok keselamatan yang abadi. Ya, hanya Dikaulah satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan. Dikaulah keselamatan yang abadi. Oh Tuhan, di atas kayu salib Dikau telah merampungkan semuanya. Tuhan, Dikau taat sampai mati. Oh, bahkan mati di atas kayu salib. Tuhan, Dikau menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi kami yang taat kepadamu. Tuhan Amin. Yesus, kami mau taat kepadamu, mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar setiap hari. Amin. Mengalami Dikau secara pribadi. Amin. Mengalami Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang bekerja Amin. melalui segala situasi, melalui segala proses. Amin. Amin. Ibrani pasal 5 ayat 10. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Nah, betul. Ialah imam besar kita yang mengantar kita kepada Allah. Menurut peraturan Melkisedek, hanya ada satu imam besar yang agung, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita. Amin.